يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Pembahasan kita seperti pembahasan masih di sikap ghulu, sikap berlebihan kepada orang-orang saleh, sikap berlebihan kepada orang-orang saleh yang di sini disebut sebagai bab al-ghulu fi salihin. Ya, sebab kufurnya anak Adam dan meninggalkan agama mereka adalah ghulu fi salihin. Ya, betul tidak itu terakhir kita? Ghulu, tentang sikap berlebihan, ha? Dan itu di halaman sekitar 72 atau ya sekitar halaman 72. Oke. Kandungan bab. Oh, ini udah hadisnya. Hah? Udah. Oh, mutanati'un udah. Tapi kita menuju kandungan bab ini dari faedah tentang ghulu. Dikatakan di sini bahwa orang yang memahami bab ini dan kedua bab berikutnya nanti akan ada tentang masalah menyembah kuburan, berlebihan terhadap kuburan orang soleh. Itu akan jelas baginya keterasingan Islam. Akan jelas baginya keterasingan Islam. Maksud keterasingan Islam yang hakiki. Dan akan melihat kok dominan orang-orang justru mereka yang pengen ke agama, dominannya malah mereka bersikap berlebihan dalam beragama. Sikap berlebihan di sini terhadap orang-orang saleh atau orang-orang yang mereka anggap saleh, atau berlebihan di amal ibadah. Dan buruknya lagi yang dilakukan bukan yang sunnah. Sudah bukan sunnah, bid'ah berlebihan pula. Maka ini double. Ya, ini double keburukannya. Dan juga siapa yang betul-betul memahami bab ini dan dua bab berikutnya insyaallah, berubah atau tidak. Jadi manusia kalbunya pasti berubah, bisa berubah. Di mana berubahnya, kemana perubahannya, dan kapan berubahnya itu hanya Allah yang mampu melakukannya. Manusia hanya berikhtiar. Oleh karena itu targetnya para nabi alaihi wassalam bukanlah banyak-banyakan follower, tetapi istiqamah dalam dakwah, itu targetnya sampai akhir. Hanya Nabi SAW yang memang sudah Allah janjikan akan banyaknya pengikut. Maka Nabi SAW mengatakan, tazawwajul waludal wadud fa inni mukathirun bikumul umam.
menikahlah kalian wahai para pria dengan perempuan yang walud, wadud. Ya. Jadi kalau antum mau nikah, tapi seperti antum sudah nikah, antum mau nikah lagi misalnya, atau mau menikahkan putra antum, walaupun putra antum tidak butuh wali dalam pernikahan, tetapi antum bisa memberikan saran, maka sebagaimana sarannya Nabi SAW, nikahilah perempuan yang al-walud dan al-wadud. Al-walud itu subur, al-wadud itu penyayang. Nah, walud dan wadud ini bagaimana seorang pria bisa mengetahuinya? Kalau walud itu bukan masalah hati, karena subur itu masalah genetik dan gennya dia gitu. Tapi wadud penyayang ini masalah qalbu juga. Tapi masalah qalbu yang terbentuk dari suasana dan nuansa lingkungan. Nikahilah oleh kalian perempuan yang subur. Bagaimana cara mengetahui dia subur? Bisa diketahui dari family tree-nya, atau dari jumlah saudara kandungnya, dari sebapak atau seibu. Karena itu berpengaruh. Umumnya nggak semuanya. Biasanya tidak selalu. Biasanya kalau memang itu wanita berasal dari ibu atau ayah yang memang subur, punya saudara banyak, maka insya Allah ini perempuan cepat lahirnya, hamilnya. Dari situ ya. Walaupun tidak selalu, kadang-kadang ada yang Allah tidak izinkan untuk lahiran dengan cepat. Al-wadud, perempuan yang penyayang. Perempuan yang penyayang. Al-wadud, perempuan yang penyayang. Dan perempuan yang penyayang itu bisa dilihat dari karakter keluarga tempat dia tinggal sehari-hari, ya, atau bisa dibilang rumahnya, keluarganya, bapak ibunya. Apakah ini perempuan dekat atau tidak dengan ayah ibunya, atau minimal dengan ibunya dekat atau enggak? Karena dengan dekatnya pada ibunya ada, dan ibunya juga berakhlak baik, maka itu ada sesuatu yang baik pada perempuan ini. Ada sesuatu yang baik pada perempuan ini. Dia bisa nanti menjadi seorang ibu sebagaimana ibunya dulu. Umumnya begitu. Kedekatan pada keluarga. Nah, lalu Nabi SAW memberikan sebab mengapa beliau perintahkan kita untuk menikah dengan perempuan yang subur dan penyayang. Karena Rasulullah SAW senang dan berbangga dengan banyaknya umat beliau, banyaknya member muslimin. Itu tidak seperti yang dikatakan banyak dari dokter-dokter sekarang. Udahlah, anak 2 aja pak, bu, anak 3 aja pak, bu, repot ngurusnya. Repot bagi ente, yang repot kita kok, situ yang ngatur. Oh, menyarankan saja kok. Enggak, Rasulullah menyarankan apa? Memperbanyak keturunan. Ya. Kecuali misal jika ada hal yang tidak memungkinkan secara medis, kesehatan, dan itu realistis serta saintifik, seperti sudah mengalami sesar 3 kali atau lebih, maka ini ada pembatasan, dan ini mungkin bisa ditolerir. Tetapi kalau karena khawatir miskin nanti makan apa, maka ini bentuk tawakal yang ambruk, dan ini banyak ditemui sekarang, terutama dibisikkan oleh dokter-dokter yang kurang bertakwa. Itu para dokter yang duitnya banyak kayak gitu ngomongnya. Ya, gimana kalau dokter miskin? Mungkin nggak usah punya anak aja lah, susah hidup, subhanallah. Ya, Nabi SAW mencita-citakan umat ini banyak, dan kita pengen member kita banyak sehingga membuat Nabi kita SAW bangga dan Allah ridha tentu saja. Ya, tazawwajul walud al wadud fa inni mukatsirun bikumul umam. Dan kalbu manusia ini al-wadud, penyayang, perempuan yang penyayang, dari keluarga yang memang akrab satu sama lain dan dekat satu sama lain, maka itu akan ada impact untuk kedepannya. Hanya saja jemaah sekalian rahimakumullah, kembali manusia itu hatinya
ada di jemari di antara jemari Allah Azza wa Jalla. Diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Yang barangkali seseorang yang tadinya walud atau tadinya wadud, penyayang, bisa berubah menjadi pembenci dan semisalnya. Manusia bisa berubah-ubah. Dan cukuplah kabar-kabar tentang orang-orang yang bercerai yang kita lihat awalnya mereka romantis, dekat, dan Masya Allah seperti selamanya akan hidup sampai akhir hayat, tapi ternyata terputus di tengah jalan dan saling bermusuhan di hari kemudian. Karena hati itu bukan manusia yang ngatur. Kita sendiri kadang tidak bisa mengatur dan menata hati kita, jemaah. Mungkin kita laki-laki bisa menata sikap, namun kerap kali hati ini tetap dia ada seperti itu dengan keadaan yang seperti itu. Mungkin kita bisa menahan diri sebagai laki-laki, tidak meluapkan emosi kita, tidak menerjemahkan dengan kalimat, dan tidak menggambarkan dengan rautan wajah. Tapi hati tetaplah hati. Yang ada kalanya antum berdiri dalam busway atau di komuter lain atau di atas motor atau mengendarai mobil dalam keadaan hati betul-betul hampa. Mengendara seperti mengendara pada umumnya. Berdiri seperti berdirinya orang. Tapi hati yang tidak bisa diubah. Sementara sikap bisa diubah, lisan bisa dipoles, raut wajah bisa diatur. Maka seseorang ketika dia mengerti bahwa hatinya tidak bisa dia atur sendiri, maka dia minta sama Allah Subhanahu wa taala hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah saya petunjuk untuk masalah-masalah ini, jalan yang lurus. Jangan pernah kita merasa bahwasanya kita bisa menata sendiri kalbu kita dan mendatangkan kemaslahatan untuk kalbu kita sendiri begitu saja tanpa Allah. Maka manusia bergantung pada Allah. Meskipun manusia tidak menginginkannya, maka manusia tetap bergantung pada Allah, tergantung pada Allah. Kemudian jemaah ikhwan rahimani rahimakumullah, yang kedua, mengetahui bahwa syirik pertama yang terjadi di muka bumi ini adalah karena sikap yang tidak benar terhadap orang-orang saleh. Ya. Syubhat, dengan sebab syubhat yang berkaitan dengan orang-orang saleh. Apa syubhat itu? Syubhat itu berupa kecintaan dan ketaatan yang melebihi batasan. Kecintaan dan ketaatan yang melebihi batasan. Perlu dikenal bahwasanya syirik itu menjangkiti kalbu. Seseorang jika dia cinta, maka syirik itu bisa mewarnainya. Seseorang jika dia taat, maka syirik itu bisa mewarnainya. Antum lihat makhluk-makhluk bucin, budak cinta. Mereka memperbudak diri demi yang dicintainya dari makhluk. Rela melanggar deminya. Dan seterusnya dari sikap-sikap orang-orang bucin. Padahal makhluk ini hanya perempuan biasa yang fakir terhadap Allah dan fakir secara zat serta fakir secara keadaan. Sebagian dari laki-laki bucin, ditambah lagi kemudian suka menyimak lagu-lagu bucin, tembang kenangan lah, yang ternyata lirik lagunya kok pas banget dengan kehidupan saya. Kesian banget, hidupnya lah pas dengan lirik lagu yang dikreasikan oleh manusia. Coba hidupnya pas dengan ayat-ayat Allah, itu kan lebih enak. Mencari jawaban dari album tembang kenangan, ya subhanallah, dapat apa antum di situ? Sementara penyanyinya itu sudah mendekam di kuburan dan mendapatkan dosa jariah dari itu. Lalu mencari jawaban dari yang tidak bisa menjawab. Maka Al-Quran dan hadis itu ada jawaban untuk seluruh dari permasalahan, dan segala solusi ada pada Allah Azza wa Jalla. Ketika seseorang
berta'alluq atau menggantungkan qalbu dan perasaannya kepada selain Allah, maka dia hanya menuju ke penderitaan demi penderitaan. Dia berada di kegamangan dan ketidakpastian, dan dia merasakan itu semua seolah-olah suatu nikmat penderitaan yang sejatinya itu adalah penyiksaan duniawi yang boleh jadi di akhirat juga akan disiksa dengannya. Kesyirikan itu menyiksa manusia dan mempermalukannya. Laki-laki bisa kehilangan akal karena cinta. Perempuan bisa kehilangan akal karena pujian. Maka jika keduanya kehilangan akal, maka syaitan mudah menguasai kedua mempelai yang belum jadi mempelai. Lihat orang-orang bucin rata-rata adalah yang belum resmi. Ketika sudah resmi, belang masing-masing kelihatan, dan mungkin saling memaklumi dan menghargai, sehingga menyesali kenapa dulu harus bucin ketika kita tahu dia pun punya kotoran. Manusia tanpa menyadari terjadi kesyirikan di kalbunya ketika dia bucin. Kenapa kok bisa disebut syirik? Karena memperbudak diri tidak pada Allah, maka sudah syirik. Karena dia mencintai selain Allah seperti seolah cintanya kepada Allah dan rela mengorbankan diri dan perasaannya dan segalanya untuk yang dicintainya selain Allah. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Di antara manusia ada yang menjadikan sekutu terhadap Allah selain Allah. Mereka mencintai sekutu tersebut seperti cintanya mereka seolah-olah kepada Allah. Sedangkan orang-orang beriman, mereka yang paling cinta pada Allah Azza wa Jalla. Coba kita perhatikan misal lirik-lirik lagu bucin, atau akan dapatkan laki-laki itu kehilangan wibawanya karena cinta kepada makhluk, bahkan belum resmi sekalipun, sampai rela menangis deminya, rela berhujan-hujanan deminya, padahal belum tentu jodohnya, rela membanting tulang deminya dan seterusnya, padahal tidak ada nilai pahalanya sedikit pun. Yang ada justru dosa demi dosa, dan keringat itu sia-sia, air mata juga sia-sia. Inilah perbudakan, slavery. Kalau kita lihat dengan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka orang yang berprestasi di perdagangan, mereka orang yang berprestasi di amal soleh, mereka orang yang berprestasi di ketauhidan dan juga iman. Tapi tidak teriwayatkan ada di antara mereka bucin sampai segitunya. Ya, nikah ya nikah, berumah tangga ya rumah tangga, cari nafkah. Alurnya kan enak seperti itu, jadinya ladang pahala semua itu. Tapi kalau kita lihat sekarang, anak-anak diajarin untuk pacaran dan seterusnya dari keburukan-keburukan yang menjadikan banyak anak-anak muda bucin. Ditambah dengan mudahnya komunikasi sekarang. Kalau dulu misal naksir sama tetangga sebelah, atau mungkin sama tetangga RT sebelah atau lurah sebelah, untuk komunikasi susah. Lah sekarang mudah. Ya subhanallah. Yang mana tanpa disadari terjadi kesyirikan karena sikap yang tidak benar terhadap pihak yang dicinta atau disuka. Betul manusia itu memiliki syahwat, betul manusia itu memiliki keinginan dan nafsu, tetapi syariat yang mengontrolnya. Dan kemudian ada banyak orang yang ingin keagama, ingin selamat, ingin mencintai Nabi, maka mereka pun mendapatkan promo-promo orang soleh di baliho-baliho, di quotes-quotes atau di YouTube
dari ceramah-ceramah yang populer dengan viewers yang banyak, kemudian menyukainya dan menganggap bahwasanya apa yang diucapkan oleh dai-dai ini benar semua. Padahal ternyata sebagian dari penceramah itu mengajarkan fanatisme kepada kesukuan atau nasab tertentu atau kepada individu tertentu. Dan ini masif terjadi, terutama di Indonesia ini. Sikap ghulu kemudian berlaku pada banyak dari pengikut, rela untuk merugikan orang lain demi menghormati orang saleh pujaannya. Maka antum dapatkan sebagian dari majelis-majelis mereka itu ngalangin jalan, nutup jalan, parkir sembarangan, atau tiba-tiba membuat parkiran di RT orang atau di ganggang orang tanpa ridho dari setiap dari rumah. Gak ada yang ridho sebenarnya, cuman bagaimana harus berlaku. Sementara mereka ini seperti ormas yang disenggol, digesek dikit, kita dihajar mereka atas nama agama, atas nama Nabi, atas nama salawat, atas nama keturunan Nabi, dan seterusnya. Hal-hal seperti ini merugikan banyak dari manusia, baik muslim atau non muslim, dan bikin malu kita tuh, bikin kita malu kelakuannya seperti ini. Setelah kajian atau setelah perkumpulan, bahkan itu pun kajian kadang-kadang cuma haulan doang atau 40 harian di kuburan tertentu, sampah-sampah berserakan di mana-mana. Maka yang ngurus ya udah orang RT atau warga masing-masing yang sadar lingkungan. Dan mereka tidak mendapat apa-apa kecuali kerugian waktu dan juga kenyamanan hidup, karena kadang-kadang yang seperti sampai tengah malam. Apa sebab ini semua? Ghulu, sikap berlebihan kepada orang yang mereka anggap saleh. Yang kemudian ini adalah trik yang dahulu kala orang-orang musyrik awalnya seperti ini. Ya. Jadi syirik pertama yang terjadi di muka bumi ini adalah sikap yang tidak benar terhadap orang-orang saleh. Kemudian yang ketiga, mengetahui apa yang pertama kali dibuat orang-orang sehingga ajaran para nabi menjadi berubah, dan apa faktor penyebabnya. Padahal para nabi itu sebagaimana diketahui adalah utusan Allah. Kok bisa ajaran agama Allah, ajaran para nabi itu diubah? Maka kata Allah Azza wa Jalla, kana an-nasu ummatan wahidatan faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundhirin. Orang manusia di muka bumi ini dulunya sejak zaman Nabi Adam itu satu umat tadinya. Namun ketika terjadi kesyirikan, ya kebid'ahan dalam beragama, maka berpecah belahlah orang-orang. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengutus para nabi untuk memberikan kabar gembira dan juga peringatan. Yang memecah belah umat ini apa, jemaah? Yang memecah belah manusia ini apa? Yang memecah belah manusia ini adalah kebid'ahan dan ketidakpatuhan kepada Allah dan Rasulnya itu. Begitu. Nah, ketika kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan merajalela, maka orang yang ngingetin itu dianggap pemecah belah. Ya, orang yang ngingetin dianggap pemecah belah. Apalagi tema-tema sensitif bagi pengekor hawa nafsu atau orang-orang pecinta dunia. Itu orang yang ngingetin supaya tidak melampaui batas, orang yang ngingetin itu yang disalahin. Karena kita tahu kan, jika semua orang telanjang, maka yang pakai pakaian itu yang salah. Sebagaimana jika semua berpakaian, maka orang yang telanjang pasti salah. Dan itu memang salah. Kenapa telanjang? Jika semua orang atau kebanyakan orang menjadikan syirik itu biasa, menjadikan bid'ah itu biasa,
dan maksiat di mana-mana, maka ada satu orang yang ingetin, itu dianggap weird, aneh, gharib. Ngapain itu nggak ada kerjaan? Dan seterusnya. Ngapain ngurusin orang dan seterusnya. Begitu. Ketika antum di kafe, atau mungkin bukan di kafe lah, misalnya di jalanan lah, orang-orang lagi nongkrong misalnya, udah waktu Isya atau waktu Maghrib, kedengeran adzan, kedengeran dekat bahkan masjidnya, coba diajak sholat. Kalau ada yang berterima kasih, maka masih ada hati nih orang, walaupun belum melakukan. Tapi kadang-kadang kita ajak, bang, sholat dulu. Aneh, kita dianggap aneh. Kenapa lo? Urusan apa? Gitu kan? Subhanallah. Ya. Ajaran yang betul-betul berubah. Di zaman Nabi SAW aja, ketika ada orang yang takhalluf dari sholat berjamaah, nggak pernah kelihatan lagi, maka dicurigai oleh sahabat lainnya. Ini kayaknya dia udah berubah, ya ada apa? Artinya orang yang tidak pernah sholat jamaah, atau bahkan berapa kali nggak pernah kelihatan sholat jamaah di zaman Nabi itu sudah jadi bahan curigaan para sahabat lain. Ada apa dengan orang ini? Kok nggak pernah sholat jamaah lagi? Nah sekarang kadang malah dibalik. Saking nggak pernah sholat jamaah, jika didatang ke masjid, orang yang bingung loh. Tumben. Nah gitu. Saking apa? Saking orang-orang kayak gini itu nggak ada di masjid. Tumben loh ke masjid. Sebenarnya nggak bermaksud menyinggung, cuman saking takjubnya. Tumben ke masjid. Abis kena musibah bang, gitu kan? Gitu. Iya nih, alhamdulillah lagi dapat hidayah. Gitu. Anak punya sahib teman, kan Kalibata, dari kecil Kalibata. Aku punya teman kecil dari kecil, teman sejak kecil. Tapi Allah Ta'ala takdirkan kita beda takdir. Anak ke pesantren, dia memang dari kecil bandel sih dia, jadi ya istiqomah aja di bandelnya dia terus, tawuran ini itu, ya. Jadi preman, emang preman dari kecil udah kelihatan bakal jadi preman nih anaknya. Ya orang tuanya juga nggak mendidik. Tapi akhirnya sepanjang hidup anak itu sampai kemudian usia kita berapa gitu, sebelum 30 lah. Suatu ketika anak ngelihat dia di musola Zainiyah namanya. Anak sampai kaget lah dia. Nggak sampai kucak mata. Bersyukur dalam hati tapi anak diemin. Anak nggak mau nyinggung, takutnya dia tersinggung. Ajib ya, orang ke masjid tersinggung gitu, takutnya gitu. Jadi anak diemin aja, takutnya dia nggak sensitif. Dan anak lihat tingkahnya dia di masjid, itu dia bingung lihat masjid. Nggak tahu ini first time dia ke masjid setelah dia balik atau gimana. Tapi dia kayak takut, kayak grogi, kayak bingung di musola bukan masjid. Ada orang-orang seperti ini yang ketika ke masjid atau ke musola itu seperti jin-jin korinnya itu lagi numpuk dulu di parkiran, nggak mau ke masjid. Jadi dia kebingungan karena selama ini dia hidup bersama dengan setan-setan. Maka orang-orang yang jika setelah terlalu masif keburukan, maka orang-orang baik itu terkesan aneh. Dan ketika orang baik menasihati, terkesan oleh mereka memecah belah. Kita ngajak kebaikan, dianggap pecah belah. Kita nahi munkar, jangan begini, jangan begitu, karena ini dalilnya begini, dalilnya begitu, dianggap memecah belah. Kecuali di kalangan orang-orang yang Allah Ta'ala rahmati, karena sudah berubah, karena sudah banyak perubahan. Kemudian yang keempat, di antara kandungan faedah bahwasanya hal-hal bid'ah itu diterima banyak orang, padahal syariat Allah dan fitrah murni manusia itu menolaknya. Hal-hal bid'ah itu banyak orang yang konsumsi, padahal syariat jelas menentangnya. Fitrah manusia yang ada pada zat manusia aja itu sebenarnya menentangnya. Cuman kadang-kadang fitrah itu tertutup saking banyaknya dosa dan saking biasanya ngelihat kebid'ahan dan kemungkaran ini. Gitu loh.
kebid'ahan, hal yang merupakan inovasi dalam beragama dan tidak ada dalilnya, itu tidak akan diterima setitik pun jika di tengah kalangan orang-orang yang mengerti sunnah dan mengamalkan sunnah. Sensitif mereka. Ini apa nih? Belum pernah ada dalil ada nggak? Nggak ada dalilnya, kelas. Tapi di komunitas atau masyarakat yang sudah biasa dengan hal itu, walaupun bertameng dengan perkataan ulama ini, perkataan fulan ini, udah biasa kayak gitu, maka akan diterima oleh semuanya. Walaupun ketika kita tanya, emang ini ada dalilnya? Ah, ini mah nggak perlu dalil, nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau dipikir-pikir, ayo pakai fitrah, Pak. Ayo coba logikakan betul-betul. Dipikir-pikir dengan hati, bersihkan kalbu. Ini ada dalil nggak? Nggak ada sih. Lah terus kenapa ya? Masa semuanya harus pakai dalil? Gitu. Nah kan kita beragama, nyari pahala dari Allah. Allah yang mensyariatkan. Lah kalau kita buat-buat sendiri, nyari pahala dari siapa? Dari Allah lah. Lah kalau nyari pahala dari Allah, terus kita buat-buat, kira-kira yang dapat pahala atau? Nah coba pikirkan itu. Ya. Sampai hal-hal yang mungkin masih ringan lah, masih bukan yang bid'ah besar-besar gitu. Kayak misalnya sebagian dari ulama beristihsan menganjurkan azan ketika bayi lahir. Azan ketika bayi, mengazankan anak yang lahir, anak kita yang lahir. Baik. Memang ada beberapa ulama di kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i terutama diajarkan azan. Baik. Dalilnya ada enggak? Enggak ada dalil sahih tentang itu. Tapi ini biasa enggak di kita? Biasa, sangat biasa. Bahkan suster-suster, perawat-perawat itu mesti mengingatkan kepada bapak kandung bayi ini, silakan Pak diazanin dulu. Ya kita jawab, belum asar Bu. Enggak, diazanin buat bayinya. Enggak, saya enggak. Anak kandung anak yang lahir alhamdulillah normal, 4-4-nya enggak ada azanin dan semuanya menawarkan azan. Ya, pengen ada bercandain sih sudah. Belum waktunya Bu. Ntar azan nanti. Azan anak Pak. Oh. Nanti yang komat siapa? Gitu. Ya kan? Itu kalau suster digituin, ini bapak jenggotan ngeyel banget gitu, nanti bilang gitu. Ya tapi santai aja kan, bilang enggak Bu, maaf dokter, saya nggak ngasihin anak gitu, nggak ada soal dalilnya gitu. Oh ya nggak apa-apa. Ya. Sekarang hal yang seperti itulah ya, misalnya ada dalilnya, nggak ada. Coba sekarang pakai fitrah, pakai logika betul-betul dalam hati dan jujur lillahi ta'ala deh. Kenapa Anda azanin anak? Ini mohon maaf yang dulu ngazanin anak, ya udah itu kan masa lalu. Ya. Tapi Anda belum komat kan sampai sekarang? Ah kan, ayo. Coba pikirkan baik-baik. Siapa yang menganjurkan kita untuk azan? Oh, udah biasa nih mah Ustaz, di mana-mana gitu. Ya enggak, bukan di mana-mana. Dalilnya ada enggak, Pak? Saya enggak tahu kan, saya cuma dengar-dengar. Dari dengar-dengar inilah. Ini kan agama. Azan itu kan ada syariatnya. Ditetapkan di zaman Rasulullah, ini berarti suatu ibadah nih azan nih. Dan coba kita perhatikan baik-baik, awalnya azan itu buat apa sih? Azan itu untuk memberitahu masuknya waktu sholat atau adanya sholat fardu. Tidak pernah di zaman Nabi kemudian ada bayi lahir diazanin. Coba Nabi ketika ada bayi lahir diazanin enggak. Ketika Nabi SAW diberikan atau ada bayi baru lahir, diserahkan ke Rasulullah SAW, beliau mentahnik dengan kurma, enggak diazanin. Ya sekarang kalau misalnya diazanin, terus fungsinya apa untuk diazanin? Kan gitu. Coba dipikir baik-baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Enggak apa-apa saat ini biar si anak itu kalimat pertamanya yang dia dengar atau suara pertama yang dia dengar adalah surah adzan. Waduh siapa? Dia lahir sesar atau normal? Normal saat suara arangan emaknya tuh yang dia pertama kali dengar. Terus suara suster dan dokter yang mengarahkan ini itu.
Coba. Apa kayak gitu Ustaz? Yang penting ini baik Ustaz. Yang penting ini baik, kata antum baik. Nanti kalau ditanya sama Allah, kenapa antum melakukan ini? Jawaban antum apakah kayak gini sama susternya didatengin gitu? Enggak ada, ini ibadah. Ibadah butuh dalil. Kita nggak bisa menetapkan semaunya. Tapi kan kata para ulama Ustaz. Ya, para ulama bilang begitu, ada. Tapi ulama apakah mereka membuat syariat? Apakah mereka menentukan azan apa enggak? Azan ini udah ada zaman Nabi SAW. Enggak kita pakai untuk hal-hal lain. Ya. Kemudian lanjut nanti, itu awal kehidupan di dunia ini, ngebrojol diazanin. Nah nanti pas wafat diazanin juga di kuburannya. Dalilnya mana? Gitu loh. Di zaman Nabi itu udah berapa ribu sahabat wafat, baik peperangan atau bukan peperangan. Ada nggak riwayat yang Nabi atau siapapun sahabat mengazankan? Nggak ada. Terus ini datang dari mana? Beberapa ulama menganjurkannya. Apakah ulama ini dapat wahyu? Wah, Ustadz menghina ulama. Sebelum antum bilang anda menghina ulama, orang siapapun yang menganggap ini ada padahal di zaman Nabi nggak ada, itu berarti menganggap Nabi belum menyampaikan bahwasanya itu ada. Kok Nabi nggak adain? Kok baru ada pas zaman berapa abad berikutnya? Nah ini kita mengandang-andangkan sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Coba ini dulu deh. Kalau dipikir-pikir dengan hati jernih, jangan dulu dipikir Ustadz ini bertentangan banget sama tradisi lokal. Ini agama apa tradisi lokal? Yang benar yang mana Pak? Kalau ini agama, berarti ini harus ada dalil. Dan kalau dilakukan ada pahala atau ada dosa. Kalau ini tradisi lokal, berarti jangan pakai agama, tradisi lokal. Samain tradisi lokal itu kan kayak misalnya ada got di depan rumah, ini tradisi lokal, sama dengan itu, bukan ibadah. Tapi kalau azan itu ibadah dan memang itu ibadah, maka berarti membutuhkan apa? Dalil. Karena jika semua orang menetapkan suatu agama atau ibadah dalam agama dan nggak perlu dalil, pokoknya ini anggap baiklah, hancurlah agama kita. Ya. Lalu apa gunanya wahyu kalau kita bikin-bikin sendiri wahyu-wahyu itu? Dan fitrah manusia yang betul-betul mencari pemurnian agama itu akan menolak segala hal-hal yang ada kaitan dengan bid'ah. Ditolak. Di zaman modern seperti ini jemaah sekalian, yang pas dalam pengajaran Islam adalah dikembalikan kepada mana dalilnya itu yang pas. Why? Kenapa? Karena sekarang itu nggak cocok untuk zaman antum harus manut 100% sama ustadz. Selain pertama karena ustadz itu bukan pembawa syariat, hanya penyuguh apa yang sudah menjadi syariat. Pertama itu, ya. Kedua, sekarang ustadz variannya banyak. Udah kayak boba, banyak variannya. Ada yang madhab inilah, manhaj inilah, versi inilah, ustadz teroris lah, ustadz ini, banyak variannya. Kalau kita ikut semuanya, bingung yakin karena bertentangan satu sama lain. Dan yang ketiga, zaman ini udah punya perkembangan teknologi yang Allah mudahkan untuk antum mencari validasi dan validitas beragama. Udah enak sekarang. Ya. Misal Ustaz bilang, nanti kalau misalnya 7 harian adakan ini, adakan itu, antum gak berani nanya ke Ustaz, Ustaz dalilnya gak berani. Antum nanya internet, ternyata di internet disebutkan gak ada dalilnya. Kadang-kadang internet lebih pintar daripada Ustaz. Terus Ustaz bilang, antum bilang ke Ustaz, Ustaz apa Ustaz, ana nyari dalilnya gak ada Ustaz. Ente nyari mana? Nyari Google. Ente belajar sama Google, belajar sama Ustaz. Ya udah Ustaz, apa dalilnya apa Ustaz? Gak ada juga. Sama aja dong Ustaz. Gak ada. Tapi kan ini baik Mas, ini udah menjadi kearifan lokal. Nah, antum bilang, Ustaz, agama sama kearifan lokal bedanya apa gitu. Ya kan kearifan lokalnya kan dianggap orang bagus. Ya udah kita perbagusin biar jadi agama. Berarti kita beragama wahyunya itu kearifan lokal. Ente udah nunduk aja apa? Harus nurut, nggak boleh membangkang. Saya keturunan Nabi Idris loh. Nah, gitu ujung-ujungnya.
bawa keturunan Nabi ini, bawa keturunan Gus ini, bawa ini. Nggak ada yang menjamin semua itu. Ini bukan berarti antum kok belajar di internet aja, bukan gitu juga. Allah kasih sekarang penyeimbang yang luar biasa. Apalagi teman-teman di sini di handphonenya ada 5G, 4G, kemudian itu dari segi sinyal, fitur dan aplikasi banyak sekali yang bermanfaat. Antum tinggal cari aja. Ini Ustadz ngomong apa, Ustadz ngomong apa. Bukan berarti antum membangkang pada Ustadz, jangan. Kalau bisa jangan. Karena bagaimanapun Ustadz dai itu ya hormatilah secara dia ngajar agama. Ya. Tetapi ketika kalam Ustadz ini tidak benar, tidak ada dalilnya, tidak ditemukan syariatnya, maka kholas. Tawakuf, nggak usah ikut yang ini. Karena nanti akan diminta pertanggungjawaban jemaah. Ya. Jadi ini bermanfaat sekali sekarang internet. Tapi bukan untuk menjadi orang yang bersikap su'ul adab, buruk adab kepada para dai, bukan. Tapi selamatkan diri antum dulu. Selamatkan diri kita masing-masing dulu. Kita akan belajar supaya selamat, bukan supaya ngasih duit sama ustadz, bukan supaya memperkaya ustadz, bukan. Antum belajar bukan untuk memperkaya ustadz. Jangan pernah berpikir antum itu beragama untuk memperkaya ustadz. Karena ustadz itu Allah yang rezekikan dia. Ya. Jangan merasa untuk memperjasakan atau berjasa pada ustadz tertentu, jangan. Beragamalah supaya selamat. Ngajilah supaya selamat. Bukan ngajilah supaya ustadz ini masuk surga. Betul, insya Allah masuk surga, mudah-mudahan kebaikannya diterima oleh Allah. Tapi diri kita dulu. Karena dia kata Allah, ku anfusakum, bukan ku ustadzakum. Ku anfusakum wa alikum naro. Kita belajar untuk menjaga diri kita dan anak istri kita dari api neraka. Nah, ustadz ini tujuannya justru untuk menjaga orang-orang dari api neraka dengan memberikan apa yang benar dari syariat, dan juga dirinya juga harus dijaga. Itu tujuannya. Kalau tujuannya adalah untuk memproklamirkan bid'ah dan seterusnya, ayo ke kuburan ini, ayo kita ziarah ini, antum akan lihat hal-hal fatal dan buruk yang terjadi di balik fatwa-fatwa itu. Coba dilihat di beberapa kuburan keramat dari Sunan Fulan, dari Kiai Fulan, ada di suatu pemakaman keramat lah pokoknya. Itu yang tukang minta-mintanya itu jauh lebih ngeselin daripada tukang parkir Indomaret. Tukang parkir Indomaret masih kita tolerir kadang-kadang karena nyari nafkah, emang dia mungkin punya jasa insyaallah. Walaupun caranya mungkin kadang kurang baik, atau di lahan orang. Lah ini bukan di lahan orang, di lahan mayit, bayangan. Orang udah mati dijadikan lahan untuk bisnis. Dan belum tentu juga itu kuburan beneran, bisa aja fake tomb, ya, apa kuburan palsu, ya, isinya kecoa doang sama kalajengking, ya. Ini dari awal gerbang udah ada tuh tromol gede, ada penjaganya. Ini masuk itu di setiap bilik itu ada makhluk-makhluk hidup yang sedang meminta-minta pada antum, sedekah. Ajaib. Tanya tuh orang-orang yang suka wisata religius ke kuburan keramat, Bu, Pak, kesana ngapain? Ngalap berkah. Supaya apa? Rezeki lancar. Sampai sekarang banyak pengemis gak? Bu, banyak banget. Kok mereka pengemis bukannya minta sama kuburan? Paham gak logikanya? Kalau emang tuh kuburan bisa ngejawab, atau ke kuburan keramat itu bisa memperlancar rezeki, itu nampak para pengemis gak minta aja tuh sama mayit itu. Malah kita yang jauh-jauh di Jakarta harus ke Jawa Timur, pengemis gitu. Wah, kayak fulan, mayit fulan, atau katanya fadilahnya kalau doa di situ mustajab. Kenapa kok pengemis-pengemis ini tidak minta aja tuh ke mayit-mayit itu? Minta, katanya mustajab. Oh bener ya, kata pengemis gini alasannya. Bener mustajab, makanya kita ngemisnya di sini biar mustajab. Waduh, ya repot, subhanallah. Kalau pakai logika lihat, orang-orang yang seperti ini yang datang dari jauh-jauh ngabisin duit, sampai sana diporotin juga sama pengemis-pengemis itu.
Sementara pengemis itu harusnya kalau emang benar tuh kuburan keramat, punya karomah, punya kekeramatan dan bisa membuat rezeki lancar, lah kenapa nggak minta aja tuh sama mayit? Sama-sama dah sama pengunjung, pengemis bersepakat, wahai pengemis kita minta-minta yuk, pengunjung kita sama-sama minta-minta di situ sama mayit atau tawasulan atau apalah namanya. Ternyata enggak tuh. Dan ternyata kalau kita pertimbangkan benar-benar we are deceived. Apa deceived ya? Kita tuh ditipu dengan hal-hal seperti ini. Namanya bid'ah. Bid'ah itu sesuatu yang inovatif, baru, yang sebelumnya nggak ada. Sesuatu yang kalau udah punya pakem dan pakem itu menjadi standar abadi harusnya, terus diperbaharui, lama-lama kan aus itu standarnya. Hilang standar udah diperbaharui. Jadi apa? Sesuatu yang baru, banyak polesan, dempulan dan tipu dayanya. Ya. Begitulah lebih dari masalah agama. Al-Quran dan hadis itu sudah pakem standar abadi sampai hari kiamat. Ya. Ini kajian ini gak bakal habis-habis nih kalau saya ngikutin jam itu. Saya pengen cepat habis nih, mau tahunya masih jam 10, subhanallah. Nah, maka ikhwan sekarang, zaman sekarang penting bagi kita untuk betul-betul meneliti Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kalau dikatakan sekarang susah, nggak bisa kita memahami semua Al-Quran, ya kita mungkin bukan menjadi ulama, tetapi sekarang terjemahan banyak, penjelasan ulama terhadap isi dari Al-Quran dan hadis itu banyak sekali. Majlis-majlis mengajarnya itu banyak, alhamdulillah. Ulama-ulama mereka juga menjelaskan. Kita lihat di situ. Dan ketika kita menemukan sesuatu yang baru, gharib, aneh, janggal atau yang baru kita ketahui, kita validasi dulu. Ini benar gak ada dalilnya atau kaidahnya atau gimana? Jangan telan bulat-bulat. Karena penipu itu sekarang semakin banyak dan semakin marak. Enggak ada dari zaman dulu sampai sekarang, atau mungkin jarang sekali orang yang mempromosikan bid'ah dengan tulus lillahi ta'ala, itu jarang. Ya ada memang lillahi ta'ala karena salah paham mungkin, tapi rata-rata enggak. Rata-rata ada maunya. Ya ada rata-rata ada maunya. Ujung-ujungnya apa? Dunia. Ujung-ujungnya dunia. Entah popularitas atau entah harta atau lainnya dari dunia. Faktor yang menyebabkan itu semua adalah pencampur adukan antara yang hak dengan batil. Adapun yang pertama, rasa cinta kepada orang-orang soleh. Sedang yang kedua, tindakan yang dilakukan sejumlah orang berilmu dan beragama dengan maksud untuk suatu kebaikan, tapi orang-orang yang datang sesudah mereka menduga bahwa apa yang mereka maksudkan bukanlah hal itu. Itulah kadang-kadang orang-orang jahil atau awam memahami perkataan orang-orang alim atau soleh dengan pemahaman yang salah dan tidak benar. Atau kadang-kadang orang-orang soleh itu mengucapkan kalimat yang bersayap dan salah dipahami oleh banyak orang. Kandungannya bisa benar, tapi karena bentuk kalimatnya itu bersayap atau bisa multitafsir, maka orang-orang jahil pun menafsirkannya dengan salah. Contoh, ya, dinisbatkan perkataan ini kepada Ruwaim, disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Madarijus Salikin. Riya'ul 'arifin afdal min ikhlasil muridin. Riya'nya orang-orang arif itu lebih baik daripada ikhlasnya para murid. Jadi ada di dalam sufi itu ada istilah arif, mursyid gitu. Kemudian ada istilah murid, ya. Jadi mursyid itu lawan dari murid. Ibaratnya ya, kalau mursyid itu kayak guru, ustadz itu mursyid. Murid itu murid, jemaah gitu, murid. Jadi murid itu istilah dari bahasa Arab, ya, murid.
Dari bahasa arada yuridu, yaitu menginginkan. Murid itu orang yang menginginkan. Mursyid itu orang yang membimbing, gitu loh. Itu istilah itu asalnya sufi, istilah sufi, tapi dijadikan sebagai bahasa Indonesia. Arif juga gitu. Makanya banyak orang namanya arif. Ya. Itu tinggi makomnya dalam sufi karena berkaitan dengan ma'rifatullah. Nah, riyanya guru itu lebih baik daripada ikhlasnya murid. So, gimana nih? Multi tafsir nggak kira-kira? Yang ada di benak awalnya adalah apa? Berarti kalau ustadz tuh riya itu mending nggak apa-apa. Tapi kalau guru, kalau murid ikhlas, murid udah ikhlas nih, masih lebih bagus guru. Ini kan murid nggak ada bener-bener dong. Guru selalu bener. Orang riyanya aja lebih afdol, apalagi ikhlasnya guru tuh, gitu kan? Kalimat ini yang menjadi salah satu pedoman bagi sebagian dari ghulatus sufiyah, ekstremis sufi yang ghulu dan berlebihan kepada guru-guru mereka. Karena dengan kalimat ini, gimana kek dia keturunan nabi, jelek-jeleknya dia masih mending dia pada kita. Karena kita, ya bapak kita namanya siapa? Siono, Sunyoto, Jawa. Dia keturunan nabi. Mau dia jahat kayak, mau dia alim tuh, dia masih lebih baik dia daripada kita karena dia zuriat nabi. Kalau dia pun ria, kita ikhlas, masih lebih afdol dia. Ini mah nggak ada habis-habisnya nih mah. Kenapa nggak mati dari kemarin aja kalau gitu? Kalau capek, kita mau ngapa kita nggak bakal bisa setara dengan dia. Ini namanya apa dong kok kayak gini? Nggak ada Islam seperti ini, nggak ada kasta-kastaan begini. Ya, malah justru bertentangan dengan hadis Nabi. Ada hadis Nabi, ya, yang mana di neraka itu ada beberapa orang jenis orang ini itu apa namanya, bibirnya itu digunting pakai gunting api. Terus orang-orang pada bingung lihatnya, bukannya ente dulu yang waktu di dunia itu nyuruh kita hal yang ma'ruf dan melarang kita dari munkar? Ente kan ustadz dulu, ente kan ulama dulu, kok sama sama kita di sini? Dia jawab, iya, saya dulu emang yang melarang kalian sesuatu, tapi saya paling pertama untuk mengelanggarnya. Saya yang nyuruh kalian sesuatu, tapi saya nggak ngelakuin apa-apa. Itu siapa dia kayak gini nih? Orang yang seperti ustadz, dai, kiai dan seterusnya. Malah ini masuk neraka juga. Juga dalam hadis lain, orang-orang yang pertama kali di saat neraka, ya kan? Orang yang ria, nyari ilmu, ngajar tapi ria, berjihad tapi ria, dan seterusnya, sedekah tapi ria. Subhanallah, orang-orang yang punya prestige dan prestasi. Kalau kalimat yang tadi dipahami, ini kan bersayap. Padahal di dalam kalimat yang tidak disebutkan, yaitu riaknya guru itu lebih afdal daripada ikhlasnya murid. Kalau didalemin lagi, sebenarnya ini kalimat ada benarnya. Ya, siapa yang bisa menerjemahkan, menafsirkan mana sisi benarnya kalimat ini? Kan kalimat bersayap. Zahirnya orang bisa salah paham dan bisa membuat sisi ghulu, berlebihan terhadap orang soleh. Tapi ada di dalam kalimat ini sebenarnya maksudnya bukan buruk, benar maksudnya. Ayo, siapa yang bisa membubarkan kajian ini dengan menjawab? Ayo, siapa yang bisa menafsirkan, mengulik-ulik tafsiran yang sahih terhadap kalimat sufi ini? Riyaknya guru lebih baik daripada ikhlasnya murid. Kajian belum dibubar, nggak bakal bubar sebelum ini. Lihat aja itu sama sih jam 10 gitu, lihat aja. Beneran. Ini nggak gerak itu malah itu, subhanallah. Nggak gerak. Ayo Pak, saya bisa. Yang bisa jawab dengan benar boleh minum bekas ana. Ayo. Riyaknya guru lebih baik daripada ikhlasnya murid. Subhanallah. Coba makna yang baiknya gimana? Kata Ibnu Qayyim di dalam Madarijus Salikin. Riya itu kan menampakkan, menampilkan, memperlihatkan. Ikhlas itu mempertulus. Guru ketika beramal, ya berbuat,
dia menampakkan supaya jadi apa? Contoh dan teladan. Murid ketika beramal enggak jadi contoh buat orang lain. Kalau dia murid kok pion, dia beramal buat dia sendiri, ikhlas. Dia enggak menampakkan amal itu. Tapi guru selagi dia ikhlas lillahi ta'ala, dia menampakkan untuk jadi apa? Qudwah dan contoh. Paham enggak sampai sini cuma? Maka murid ketika beramal enggak diikutin, karena enggak ada yang lihat dia, maka enggak ria itu kan memperlihatkan. Itu maknanya. Guru memperlihatkan amalan itu pahalanya lebih besar dibandingkan murid yang biasanya beramal sendiri-sendiri aja. Oke, paham enggak di sini? Karena guru ini apa? Dia diikuti, dilihat oleh orang-orang. Dia guru kencing, jangan kencing lah. Guru istighfar, murid juga ikutan gitu kan ya. Jadi pahalanya berlipat buat guru ini karena apa? Karena ditiru, digugu dan ditiru, gitu kan? Itu makna yang benar itu sebenarnya. Tapi inilah kalimat kadang-kadang orang-orang soleh atau orang berilmu mengucapkan suatu kalimat, tapi orang-orang awam yang jahil menafsirkan kalimat ini dengan tafsiran batil sehingga mereka mengamalkan apa yang tidak dimaksud oleh orang alim ini. Itulah pentingnya kita itu mengucapkan kalimat yang jelas, tidak ambigu, tidak bersayap, ya, sehingga tidak mengundang kerancuan dalam pemahaman orang-orang jahil. Ya seperti itu. Jadi kalau antum misalnya anak antum beramal sendiri ikhlas, antum sebagai bapak memperlihatkan amalan antum diikuti oleh istri dan anak, mana yang lebih besar pahalanya? Ya amalan antum, Pak. Karena antum di sini posisi guru, meriakkan amalan antum supaya diikuti, bukan dipuji, supaya diikuti oleh orang-orang, akhirnya lebih afdal. Kalau murid meriakkan amalannya, siapa yang mau ikut? Gak ada. Maka ya juga segitu aja amalannya. Itu maksudnya seperti itu jemaah. Ya. Tapi sekali lagi itu bukan kalimat Nabi SAW, bukan kalimat salaf, itu kalimat sufi yang ada kebenarannya, namun banyak disalahpahami sehingga banyak antum melihat orang-orang yang tasawuf atau sufi mereka bersikap berlebihan terhadap guru-guru mereka. Di antara sebab kalimat ini. Ya kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.